Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel JMN dalam program Keajaiban Al-Quran. Bagaimana sobat-sobat JMN di rumah? Semoga sobat-sobat JMN di rumah dalam keadaan sehat dan semangat selalu dalam mengikuti kajian numerik Al-Quran. Seperti biasa ada teman yang menemani. Ini masih dengan Izmir Abidin dari Bogor. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan ditemani juga oleh narasumber kita yaitu Om Gunawan. Halo, assalamualaikum. Ya, Om Gunawan, materinya tentang apa sekarang? Materinya sebetulnya hari ini itu untuk melihat request ya. Ada pertanyaan-pertanyaan, bacakan itu barangkali nanti bisa dibaca gitu. Nanti bisa kita bahas. Barangkali ada yang belum jelas, makanya kami menyediakan kolom komentar agar apabila ada yang belum jelas bisa dijelaskan gitu. Ya, baiklah. Tapi mungkin ada pesan-pesan ada pesan-pesan buat teman-teman yang ada di Bogor ya. Ini salam-salam buat teman-teman dan sahabat yang ada di Bogor ya, buat anak dan istri ya yang lagi nonton ya. Halo. Dan juga buat Pak Patah yang berada di Sawangan, Bos Dadi beserta anak-anak asuhnya yang berada di Indra Plasta. Halo. Pembimbing Bang Ipung dan Bang Irul, juga Ustadz Sofyan beserta jamaahnya yang berada di Majelis Al-Insan Ciluar, Pak Haji Hari beserta karyawan Susan Galeri yang berada di Depok. Tak ketinggalan juga buat para senior-senior yang berada di Kitri ya, terutama Babeh Toto, halo. Dan teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Ya, terima kasih Om Izmir yang sudah memberikan salam-salam kepada rekan-rekannya. Baiklah sobat-sobat JMN, sebelum ke materi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kita memberikan informasi kepada yang lain dan berbagi wawasan. Kepada Om Gunawan, dipersilahkan. Ya, tempo hari ada yang request ya. Apa itu requestnya? Requestnya dari Prayitno Nur ya. Dari ingin dijelaskan tentang simbol bintang ya, simbol bintang. Bulan bintang mungkin ya? Ya, bulan bintang di menara masjid. Ya, baik. Halo, Om Prayit Nur. Jadi tempo hari memang kita sudah menjelaskan tentang simbol masjid, bahwa simbol masjid memang adalah bulan ya. Tapi memang ada simbol yang menggunakan bulan dan bintang. Jadi itu memang ada. Nah, kita bisa melihat dari sisi simbol. Kalau simbol itu sebetulnya dari satu nama. Kalau mau dia bulan ya bulan, kalau mau bintang ya bintang. Tapi ini bulan bintang. Simbol apa ini sebenarnya bulan bintang? Nah, kita tahu bahwa kita dianjurkan untuk memakmurkan masjid. Selama ini sebetulnya sudah gencar anjuran-anjuran tentang bagaimana kita harus memakmurkan masjid. Nah, apa keterkaitannya dengan simbol bulan bintang yang ada di atas masjid? Maka paradigmanya harus dirubah. Bagaimana sekarang masjid yang harus memakmurkan masyarakatnya? Kalau kita sudah memakmurkan masjid, nah bagaimana kemudian masjid bisa memakmurkan masyarakatnya seperti zaman Rasulullah? Yaitu ketika zaman Rasulullah masjid itu digunakan sebagai misalnya untuk meeting dalam rangka strategi perang misalnya. Ketika itu ya, kemudian dijadikan sebagai circle atau pusat perdagangan di sekeliling masjid tentunya, dan kemudian masjid disampaikan sebagai pusat dakwah, terus kemudian dijadikan sebagai pusat konsultasi. Banyak ragamnya, banyak macamnya masjid, fungsi masjid ketika di zaman Rasulullah. Nah, sekarang mari kita lihat dari sisi simbol
bulan bintang tersebut. Kalau kita mengamati dari sistem huruf, simbol bulan dan bintang ini seperti huruf nun sebenarnya, gitu ya. Jadi bulan bintang ini adalah simbol dari huruf nun. Nah, apa maksud daripada kemudian bulan bintang ini dijadikan sebagai simbol lain di atas masjid, yang kalau kita mengacu kepada metode struktur ini bahwa simbol masjid adalah hanya bulan saja sebenarnya. Nah, gini. Jadi seperti yang di depan Masjidil Haram misalnya, ada sebuah menara tinggi, nah di atasnya itu simbolnya seperti ini, yang ada jam besarnya itu simbolnya adalah bulan. Simbol bulan. Nah, kemudian ketika kita melihat tentang huruf nun, apa ini maknanya? Jadi setiap huruf di dalam Al-Quran itu sebetulnya satu kata juga. Jadi dia memang satu huruf. Yeah. Kalau kita bicara tentang suatu simbol, bahasa simbol dari Al-Quran itu sendiri. Jadi misalnya alif itu dia satu huruf, tapi dia satu kata. Maka ada satu persamaan, misalnya huruf alif. Kalau dituliskan alif, ada satu persamaan dari huruf ini dengan salah satu bahasa yang paling terkenal di dunia, yaitu bahasa Inggris, yaitu huruf I, atau bacanya I, yang artinya aku ini. Sebetulnya identik ini antara alif itu pribadi atau akal atau otak. Maka kalau ini adalah aku, saya, I dalam bahasa Inggris, yang kemudian sebagai artinya adalah pribadi, tunggal, satu gitu. I, saya, aku, satu gitu. Bukan we gitu. We itu sudah kami gitu, jamak banyak. Nah, ini ada satu persamaan bahwa huruf Arab atau huruf Al-Quran, satu kata dia juga merupakan satu huruf, atau satu huruf juga merupakan satu kata. Nah, kemudian sekarang berpindah ke nun. Nun ini artinya adalah lingkungan. Maka kalau ini diartikan sebagai satu bentuk lingkungan, diri kita itu yang mana? Inilah di titik ini. Ini adalah pribadinya, pribadi atau manusianya, atau manusianya. Jadi yang dimaksud dengan bagaimana masjid bisa memakmurkan masyarakatnya sekarang, seperti di Yogyakarta itu ada Masjid Jogokarsan apa ya, itu masjidnya itu saldonya itu selalu nol, karena setiap ada infak atau apa yang selalu langsung dikeluarkan. Pesannya apa sebetulnya? Jangan sampai ada kemudian saldo itu mengendap, karena orang memberi sedekah atau berinfak atau bersodakoh itu harapannya adalah membantu orang lain. Maka ini harus dipercepat, prosesnya harus keluar, sehingga ada imbalan dari orang yang bersedekah tersebut tidak mengendap. Nah, ini kan sebetulnya contoh-contoh yang bagus, yaitu ada salah satu masjid di Yogyakarta yang konsepnya adalah bagaimana masjid memakmurkan masyarakatnya. Karena apa? Karena masyarakatnya sudah memakmurkan masjid terlebih dahulu. Artinya meramaikan, sholatnya berjamaah juga selalu ramai, subuhnya sudah seperti Jumatan dan seterusnya. Nah, kemudian pada gilirannya masjidlah yang memakmurkan masyarakatnya. Ada
satu sistem di sana, bahwa di masjid tersebut, bahwa ketika ada jamaah di lingkungan masjid tersebut, ada jamaah yang selalu datang ke masjid dan dia memiliki persoalan, maka persoalan itu bisa diselesaikan di masjid dan jangan pulang sebelum persoalan itu terselesaikan. Ini adalah konsep yang sangat luar biasa sebetulnya dan perlu kita tiru sebagai satu bentuk dakwah terhadap umat Islam itu sendiri. Kembali ke tentang huruf nun ini. Jadi huruf nun ini sebagai pribadi atau manusia diartikan di sini sebagai bintang. Nah, bintangnya ini adalah manusia. Maka akibatnya apa? Ketika bintang itu semakin besar, maka bintang bulannya, lingkungannya juga semakin besar. Nah, ketika diri kita ini membesar pengaruhnya, maka lingkungan di sampingnya juga akan lebih besar juga, area yang terpengaruh, wilayah yang terpengaruh. Jadi semakin besar diri kita dalam arti yang positif, maka semakin besar pula pengaruh yang ditimbulkan oleh diri kita. Jadi itu barangkali penjelasan tentang kenapa di masjid itu ada simbol bulan dan juga ada masjid yang simbolnya bulan dan bintang. Jadi penjelasannya kira-kira seperti ini, mudah-mudahan puas ya. Dan semoga belajar terus sehingga apa yang belum sempat kami sampaikan, belum sempat saya paparkan, bisa nanti ada penambahan-penambahan dari sahabat JMN semuanya. Mungkin itu Bu Ugi. Iya, terima kasih. Atau mungkin ada pertanyaan dari Bang Ismir. Ini mah bercandanya aja ya, ini kan masalah pribadi, nun titiknya itu pribadi manusia. Iya. Marbot kali ya? Bisa jadi ya? Iya. Atau ketua DKM kali ya, atau? Iya, bukan. Ini kan menyangkut kepada setiap individu, bahwa kita di dalam satu lingkungan itu harus ini kan sebetulnya simbol pribadi. Iya, siapa aja. Iya, siapa saja yang mau menjadi Tapi orang. biasanya yang di masjid itu biasanya identik dengan marbot atau ketua DKM kali ya. Ya, bukan itu maksudnya. Bukan Tapi itu, ya. maksudnya adalah setiap manusia, ketika manusia itu memiliki pengaruh semakin besar, dia memiliki jangkauan area yang lebih besar. Maka ketika titik ini mengecil, maka huruf nunnya juga ikut mengecil. Ya, mungkin begitu ya. Simbolnya aja. Simbolnya ini. saja. Jadi bukan berarti orang yang ada di dalam masjid, bukan gitu. Kan bercanda ya kan. Iya, nggak apa-apa. Ada marbot soalnya. Iya. Gitu, Ibu. Marbot jadi bintang. Iya. Paham ya Bu ya? Iya, itu kan mengupas tentang simbol bulan dan bintang itu yang ada di kubah masjid. Jadi ini kan pribadinya bukan pribadi yang ada di dalam masjid, tapi pribadi secara umum, gitu ya. Apabila pribadi seseorang itu bintangnya besar, maka pengaruhnya terhadap lingkungan itu sangat besar. Tapi bintangnya kalau mengecil, ya pengaruhnya jangkauannya kecil juga. Nah, itu yang dibahasnya. Jadi tidak di orangnya di masjid itu. Jadi seluruh lingkup dari pribadi kita semuanya gitu. Gitu aja. Ini kan hanya suatu pesan atau simbol yang mestinya kita baca. Kita bisa mampu membaca ini. Gitu ya. Jadi begitu siapa ini? Prayitno Nur. Prayitno Nur dari Bandung. Dari Bandung. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dan jangan puas, harus cari jawaban-jawaban yang lain. Begitu ya Om Prayit ya. Terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan bisa ditonton terus episode-episode berikutnya. Mungkin begitu Bu Gi. Akan menginjak ke pembahasan yang lain? Masih ada? Mungkin ada, tapi barangkali masuk untuk episode selanjutnya gitu ya. Oh, ya sekarang sudah dulu sampai sini. Ya. Baiklah Sobat JMN, kita sudah bersama-sama mendengarkan menyimak pembahasan tentang simbol bulan dan bintang yang ada di kubah masjid ya. Semoga Sobat JMN bisa menerimanya gitu kan, dan tidak puas ya untuk selalu bertanya dan selalu semangat
Ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.